Tapi kalau 25 tahun ke atas kan mikirnya hubungan ini bakal lanjut ke arah yang lebih serius. Itu harus banget dan wajib banget kalau menurut gue sesama pasangan tuh tahu gitu. Kerjaan kita apa, tujuan kita apa, cara kita mendapatkan uang itu seperti apa. Dan ketika uang itu dari kita dapetin itu, apa yang bakal kita lakuin gitu. Jadi itu tuh obrolan-obrolan yang sebenarnya bukan tabu. Tapi anehnya masih banyak banget orang menganggap ngobrolin uang sama pasangan itu adalah hal yang tabu gitu. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur yang gue yakin lo pasti bakal kesel banget karena gue udah lama banget gak upload di Teman Tidur. Tapi ya semoga lo gak bosan ngedengerin permintaan maaf dari gue. Sorry banget sampai detik ini gue belum bisa konsisten untuk bikin podcast di Teman Tidur gitu. Tapi bukan berarti gue gak mikirin si Teman Tidur ya. Maksudnya gue juga pikirin gitu. Maksudnya gue mikirnya kayak apa yang udah gue buat ya gue harus menjalankan itu sampai titik darah penghabisan cila. Gak. Maksud gue juga ya sayang aja gitu dengan apa yang udah gue buat. Dan bukan sehari dua hari ya gue buat Teman Tidur ini gitu. Udah bertahun-tahun gitu. Intinya gue mikirin juga. Cuma ya mungkin nanti setelah Ramadan gue gak mau terlalu banyak ini deh. Takutnya loss lagi. Intinya gue pikirin kok. Tapi anyway, thank you banget buat lo yang udah mau nungguin episode barunya. Dan buat lo yang baru join mungkin agak annoying ya. Kayak apa sih nih episode baru gue denger kok langsung minta maaf gitu. Jadi intinya gue mau minta maaf karena udah lama banget gue gak upload gitu. Bahkan sekarang udah tiba-tiba udah Ramadan aja gitu. Anyway, buat lo yang lagi menjalankan ibadah puasa, semangat puasanya. Semoga kita bisa meraih hari kemenangan. Amin. Nah jadi malam hari ini seperti biasa gue bakal menceritakan satu cerita yang udah gue pilih dari website Teman Tidur. Yang dimana itu cerita yang lo kirimin. Gue dapetin cerita dari pendengar Teman Tidur yang kebetulan ini cerita baru-baru banget, ada di bagian bawah gitu. Berarti kan itu cerita yang baru dikirim gitu. Dan ini menurut gue ceritanya menarik karena ini ada cerita dari point of view cowok yang mungkin kebanyakan di episode-episode gue itu kan dari cewek nih point of view-nya ya. Terus gue bacain kan biar enak gitu si tektokannya. Tapi di episode kali ini kayaknya seru juga nih untuk ngangkat malam hari ini cerita dari point of view cowok gitu. Dan judulnya juga menurut gue menarik sih untuk dibahas ya. Tapi gue gak tahu buat lo menarik atau enggak. Tapi ya semoga lo suka lah. Jadi cerita malam hari ini yang gue pilih itu namanya gue samarin. Sebenarnya dia nyamarin sendiri sih. Dia nyamarin namanya tuh dengan nama Dika. Namanya udah disamarin, umurnya 27 tahun. Oke, biar gak terlalu lama gue langsung masuk aja ke ceritanya. Nanti gue bakal bahas di akhir. Hai kak, kenalin aku Dika, nama samaran, dalam tanda kurung dia bilang, umurnya 27 tahun, aku mau cerita sedikit mengenai hubunganku. Secara background aku udah jalanin hubungan sekitar 6,5 tahun dengan cewek seumuran. Kenal dari kampus, anggap aja namanya Katy. Nama Katy ini udah disamarin ya sama Dika. Sebenarnya aku ada kepikiran mau ke jenjang serius, tapi jujur ragu terhadap banyak hal. Dari trauma keluarga yang broken home, aku yang melihat komunikasi dengan pasangan yang jelek katanya. First of all, Katy ini kerja di dunia auditor dan sering lembur. Dan dia bukan tipe yang bisa tidur malam atau begadang sebenarnya. Tapi karena tuntutan pekerjaan, dia harus dipaksa untuk begadang. Aku ingat Kak Dera bilang berpasangan harusnya bisa saling komunikasi dan understanding. Ya. Tapi yang aku rasain, cewek aku cerita dari awal dulu kurang rasanya komunikasi. As simple as infoin aku mau pergi kemana, dan sampai rumah ataupun kantor, ada rencana apa. Jadi kadang aku bahkan gak tahu apa-apa soal pacarku ini lagi kemana. Semuanya memuncak di pertengahan tahun ini katanya. Dia balik ke daerah dan sempat menyinggung putus ke orang tuanya. Dalam tanda kurung, dia bukan orang Jakarta, saya orang Jakarta. Di situ aku terpukul karena dia anggap aku nggak serius. Dan Katy sendiri cerita kalau dia nggak punya bayangan sama sekali soal masa depannya dengan aku ataupun masa depan hidupnya katanya.
Aku di titik itu terbesit buat apa jalanin hubungan tanpa tujuan sampai kita dipertemukan dan obrolin ke depannya hingga akhirnya kita mengambil keputusan tetap melanjutkan hubungan. Oh, oke. Oh, jadi dia tuh tetap ngejalanin hubungan meskipun kebesit gitu. Kayak tujuannya tuh kayak gimana sih ini hubungan gitu. Sampai akhirnya Dika sama Katie ini tetap ngelanjutin si hubungannya itu. Tapi seberjalannya hubungan ini, aku makin sadar dan stres sendiri karena aku nggak tahu hubungan ini arahnya kemana. Dia sibuk kerja, bisa seharian gak kasih kabar. Aku berusaha kasih kabar dan merasa bukan prioritas untuk diusahain gitu. Emang saya tahu dia dari dulu ada rasa ego, tapi aku berusaha pelan-pelan terima dan kasih tahu jeleknya dari komunikasi serta egonya, tapi sampai berjalan 6,5 tahun ini nggak ada perubahan yang signifikan. Sampai aku sendiri takut ketika ke jenjang serius, gimana kalau gini terus? Terus aku bingung apa yang harus aku lakukan. Apa memang harus melanjutkan hubungan atau stop di sini sebelum terlalu jauh? Note, aku sekarang jalanin hubungan jadi kayak trial 3 bulan untuk ngeliat dari dia apakah berubah dan aku apakah memang mau serius atau stop dengannya. Ini sebenarnya ceritanya terlalu singkat ya. Oh anyway, ini ceritanya udah selesai. Dan menurut gue ini ceritanya terlalu singkat. Jadi kayak gue juga gak tahu apa alasan si cewek itu tuh bisa mengambil sikap kayak gitu. Ya meskipun agak susah juga kalau misalkan gue dengerinnya dari Dika ya, bukan dari Katie-nya langsung. Tapi terlepas dari apapun itu, kalau gue baca cerita dari Dika ini, sebenarnya yang pengen gue tanggepin, yang pertama, betul gue pernah bilang kalau misalkan dalam hubungan itu komunikasi sama saling mengerti itu jadi kayak pondasi utama gitu, kalau menurut gue pribadi ya. Terus ada beberapa orang yang ya menyangkal lah, bukan menyangkal ya. Sebenarnya dulu juga gue adalah orang yang menyangkal juga, kayak ya alibi-alibi doang lah, kayak ya gue sih orangnya kayak gini padahal gue nggak demen gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Kayak ada beberapa momen orang gitu dalam sebuah hubungan ketika dia udah nggak terlalu aktif berkomunikasi sama pasangannya, dia tuh, gue pernah di titik itu ya, kayak zaman-zaman kuliah tuh gue pengen putus tapi kayak bingung harus kayak gimana gitu. Jadi alasan yang gue bisa pakai adalah kayak ya gue orangnya kayak gini, gue jarang ngabarin bla 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 gitu. Meskipun sebenarnya gue orangnya kayak gitu. Paham gak sih maksud gue? Kayak gue pribadi tuh sebenarnya orangnya emang agak dadakan. Jadi kalau mau kemana dan pergi ke suatu tempat, mau itu kuliah, mau itu main, mau itu apapun itu, gue tuh tipikal orang yang dadakan. Nah kalau kuliah mungkin kan karena ada jadwalnya ya, tapi kan kadang ada beberapa dosen tuh yang apa ya, kayak ganti-ganti jadwal gitu loh. Nah gue tuh tipikal orang yang nggak bisa ngabarin gitu, kayak hari ini aku ganti jadwal kuliahnya karena menurut gue kayak nggak terlalu penting. Pertama itu, terus kedua kayak ya nggak ada pentingnya juga buat dia gitu, bisa tahu jadwal gue. Kalau gue sih waktu itu mikirnya gitu ya. Cuma ada momen dimana gue juga sebenarnya menggunakan alasan itu untuk kayak gue tuh sebenarnya udah malas sama lo gitu. Dengan berat hati, sorry banget gue harus ngomong kayak gini. Gue dulu pernah ngomong kayak gitu dengan alasan yang emang sebenarnya bukan itu alasannya gitu. Itu cuma kayak alibi doang. Yang sebenarnya gue udah malas aja gitu. Nah cuma gue nggak tahu ini di sini posisinya tuh si ceweknya tuh beneran sibuk banget atau enggak. Tapi yang jelas, dan gue percaya, ketika lo udah sayang sama seseorang dan lo takut kehilangan, umumnya kan gitu ya, sayang, lo jatuh cinta, memiliki, terus udah dimilikin kan, umumnya manusia tuh punya sifat kayak ketika udah punya jadi takut kehilangan gitu. Nah itu tuh hal yang wajar, umum, ketika lo udah sayang banget sama seseorang, mau sesibuk apapun itu, lo pasti akan berusaha untuk ngasih kabar atau ada kepentingan lah. Ya minimalnya 1 hari pasti ada kabar. Kalau gue pribadi ya, karena gue termasuk orang yang bisa dibilang cuek banget. Tapi kalau lagi apa ya, kalau lagi manja banget, maksudnya kayak pengen ketemu seharian gitu. Tapi kalau lagi cuek, gue lagi pengen main, gue lagi pengen apa, gue bisa hilang gitu seharian. Tapi malamnya itu pasti gue ngabarin. Maksudnya gue ngabarin kayak udah nyampe kosan, yang kayak gitu lah. Karena pasti
ya di momen gue di kosan tuh bakal ingat pacar gitu. Paham gak sih maksud gue? Kalau di luar bisa jadi gue nggak ingat. Bukan berarti pacar nggak penting ya. Maksudnya gue bisa gampang hanyut banget sama suasana gitu. Misalkan gue lagi ngobrol asik sama teman-teman atau sama siapa gitu. Ya udah gue bisa bener-bener masuk ke obrolannya gitu sampai lupa aja gitu. Tapi minimalnya pas gue udah pulang pasti di perjalanan. Anyway gue kalau kemana-mana kan suka naik motor ya. Nah itu tuh pasti kepikiran gitu. Dan perjalanannya tuh biasanya lumayan jauh. Karena dulu gue kuliah di Bandung tuh di daerah Cibiru. Gue biasa main di daerah ya mepet-mepet kota lah. Di daerah Dago gitu. Itu kan jaraknya lumayan jauh banget ya. Nah di perjalanan itu tuh pasti gue juga kepikiran. Tapi kan gak mungkin gue ngabarin karena gue naik motor kan. Nah gue pasti bakal ngabarin itu ketika gue udah sampai kosan. Nah itu harusnya sih bisa gitu. Dan faktanya gitu. Karena ada beberapa teman gue juga yang mirip-mirip. Kayak gue orangnya cuek parah, tapi kalau udah sampai rumah atau kosan itu pasti ngabarin gitu. Kalau emang dia butuh banget. Tapi kalau dia nggak butuh banget, ya bisa jadi dia nggak ngabarin gitu. Karena tidak menganggap lo penting, tidak menganggap ada kepentingan. Jadi ya udah gitu. Bahkan itu adalah trigger biar si pasangannya tuh kayak ngerasa jenuh, bosen. Terus kayak kitanya tuh cuci tangan gitu, nggak mau kita yang mutusin, nunggu diputusin aja. Itu picik banget sih. Cuma gue akuin dulu gue pernah kayak gitu. Bukan berarti gue ngomong kayak gini gue berasa bangga dengan hal buruk yang pernah gue lakukan di masa lalu. Bukan, tapi lebih ke kayak mungkin di luar sana juga ada yang sama kayak gue. Ada beberapa orang yang memanfaatkan rasa cueknya dia atau kepribadian yang mungkin dia itu cuek banget untuk seolah-olah kayak gue tuh sebenarnya mau putus tapi gue nggak mau mutusin lo gitu karena gue takut nyesel atau takut dicap jelek atau apapun itulah alasannya gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Nah gue nggak tahu nih Katy kayak gitu atau enggak, tapi gue nggak mau suuzon. Cuma yang gue tahu itu ya ketika lo sayang banget sama seseorang dan takut kehilangan, itu umumnya pasti ngasih kabar sih, minimal malam deh. Kecuali kalau lo malamnya tepar banget ya, maksudnya tepar banget tuh kayak lo nggak sadar gitu malamnya, ya nggak tahu lo bisa bangun sadar tiba-tiba pagi gitu. Nah itu beda cerita gitu. Tapi kalau lo pulang dalam keadaan yang normal, harusnya sih lo ingat ya sama pasangan gitu. Karena jahatnya apa ya, pemuda-pemudi nggak muda-mudi itu kadang gue juga ya makin kesini makin gue ngawas diri gitu. Kayak dulu tuh gue jarang banget inget sama nyokap bokap gitu, tapi pasti inget banget sama pacar atau gebetan, ya gak sih? Kayak hampir semua muda-mudi deh kayak gitu. Kayak ngabarin pasangan tuh bakal bisa lebih gercep daripada ke orang tua. Tapi kalau minta duit itu pasti bakal lebih cepet ke orang tua dulu kan ngabarinnya. Nah yang gitu-gitu tuh kayak nggak patut untuk ditiru ya. Tapi kayaknya hampir semua orang bakal ngalamin fase itu gitu. Nah makanya agak nggak make sense aja ketika lo bilang lo nggak ada waktu gitu. Meskipun kalau lihat dari umur 27 sebenarnya umur segitu malah porsinya pacar tuh buat gue pribadi ya itu tuh berperan banget sih jujur. Karena di 25 ke atas itu kan fase-fase quarter life crisis gitu ya. Kayak kita bingung sama hidup kita mau kayak gimana ya, kedepannya mau apa yang gue lakuin ini bisa sampai gue lakuin nanti sampai gue tua nggak sih gitu. Nah itu tuh kan overthinking quarter life crisis ya salah satunya gitu. Nah akan ada kaitannya sama pasangan juga gitu. Kayak gue sama pasangan ini bakal gimana ya nantinya gitu. Nah itu bakal lebih parah lagi overthinkingnya kalau lu sama pasangan lu tuh nggak ngobrol gitu. Nah makanya kalau gue sih dulu di umur segitu emang gue lagi sibuk-sibuknya banget ngejar dunia ya. Ya sekarang juga masih sih. Bukan, maksud gue kayak wah aktif banget semua gue kerjain deh. Dari mulai gue bikin podcast, bikin studio, freelance bikin video-video gitu, ngambil foto. Wah pokoknya semua gue kerjain deh. Nah tapi di sela-sela kesibukan gue itu tuh gue butuh support system Cila. Ini agak cringe sih. Cuma emang itu yang gue rasain gitu. Maksudnya secuek-cueknya gue waktu gue di bawah 25 tahun, itu pas di atas 25 tahun tuh gue butuh beberapa momen support system dari pasangan gitu. Sesimpel contoh nih, kayak gue kan ngedit gitu ya di laptop atau di PC. Nah gue tuh bisa sambil video callan gitu.
Jadi kayak gue naruh handphone di dekat monitor PC gue atau di laptop gue. Nah sebenarnya si cewek gue tuh bisa ngelakuin aktivitas yang lain juga gitu. Kayak cuma buat ngelihat dia doang gitu. Emang agak cringe sih. Cuma orang cuek tuh bisa gitu loh. Ada di tahap itu juga ketika emang dia ya takut kehilangan. Dia emang seserius itu dalam sebuah hubungan. Paham gak sih lo maksud gue? Dari apa yang tadi gue sempat bahas. Jadi mau secuek apapun itu sebenarnya kalau emang dia sayang, jadi pasti bakal takut kehilangan gitu. Karena sesibuk apapun itu aktivitas lo, apalagi kesibukan lo itu ngejar dunia ya, maksudnya kayak masa depan lo itu harusnya ada kaitannya sama pasangan juga sih, kalau menurut gue gitu. Karena obrolan-obrolan di atas 25 tahun itu kayak udah makin dikit ngomongin tentang tempat-tempat yang lagi happening, terus brand-brand yang lagi happening juga, atau apapun itulah yang biasa diomongin anak muda gitu. Kayak lebih fokus kayak nyari peluang gitu gak sih, kayak nanyain kerjaannya kayak gimana, terus tabungannya gimana. Nah ini agak tabu nih sebenarnya. Cuma gue tuh beberapa kali sering banget sama mantan gue, termasuk sama istri gue sekarang. Sebenarnya dulu gue sempat ngomongin ini juga. Sebelumnya juga gue sama, maksudnya treatment gue sama. Kayak gue pasti bakal ngomongin masalah keuangan gitu. Ya gue baru ngomongin itu ketika di umur 25 ke atas sih. Maksudnya 25 ke bawah gue gak pernah nanya-nanya tentang keuangan. Karena ya di umur segitu kan gak ada kaitannya juga ya. Tapi kalau 25 tahun ke atas kan mikirnya hubungan ini bakal lanjut ke arah yang lebih serius. Itu harus banget dan wajib banget kalau menurut gue. Sesama pasangan tuh tahu gitu, kerjaan kita apa, tujuan kita apa, cara kita mendapatkan uang itu seperti apa, dan ketika uang itu udah kita dapetin itu apa yang bakal kita lakuin gitu. Jadi itu tuh obrolan-obrolan yang sebenarnya bukan tabu, tapi anehnya masih banyak banget orang menganggap ngobrolin uang sama pasangan itu adalah hal yang tabu gitu. Padahal ketika lo married itu pasti erat kaitannya sama uang. Di beberapa podcast gue udah sering mention banget perihal perceraian itu alasannya paling besarnya di Indonesia itu karena keuangan. Lo bisa cek, lo tanya yang punya teman lawyer atau pengacara, itu tanya yang nanganin kasus perceraian, umumnya tuh itu. Meskipun kadang suka dibalut dia kurang perhatian, bla 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 bla. Tai, sebenarnya uang. Percaya sama gue. Dan ada beberapa teman gue juga sama yang ngalamin kasus kayak gitu. Maksudnya kayak wah dari zaman pacaran dia wah satu hati gitu, berdua terus, happy terus, senang terus gitu. Tapi pas udah married, boom, kena realita kan. Maksudnya kayak kena realita tuh ya lo harus mikirin lo bakal tinggal di mana. Kalaupun dia ngontrak, lo harus ngontrak di mana, terus berapa lama, jarak dari kontrakan lo ke tempat kerja berapa lama, operasional lo itu harus keluar berapa, biaya hidup lo. Wah itu complicated banget. Dan itu tuh permasalahan keuangan umumnya ya. Sampai lo bilang enggak, yang penting kita bisa berdua. Percaya sama gue, lo berdua terus 1 bulan di kamar itu pasti bakal bete gitu. Pasti harus ada beberapa waktu ya lo keluar juga gitu. Ya meskipun keluar tuh gak mesti kayak ke tempat-tempat hedon ya. Kayak dulu gue di Bandung tuh, gue beruntung banget tinggal di Bandung. Itu dengan kayak cuma keluar naik motor, muter-muter ke Gedung Sate, ke Cipaganti. Cipaganti tuh jalannya enak banget, banyak pohon rindang gitu. Terus ke Dago, terus kayak cuma makan cuanki di pinggiran, ngobrol-ngobrol tipis-tipis. Itu udah happy gitu. Ya kalau ada duit lebih, nongkrong-nongkrong di coffee shop. Itu happy gitu. Tapi kan kita ngebutuhin itu semua tuh ada bahan bakarnya. Lo naik motor doang gak kemana-mana juga, motor lo kan harus diisi bensin gitu. Ini terkesan gue tuh kayak hitungan banget ya orangnya. Tapi percaya sama gue, after married lo harus ngomongin itu. Kalau gak ngomongin, hancur. Percaya sama gue, hancur. Karena ya gimana, lo mau bilang uang itu gak terlalu penting, tapi hampir semua kehidupan itu ditopang sama duit. Paham sih lo maksud gue? Ya gitu lah. Ya kadang proses menjadi dewasa tuh gak enak sih. Kalau boleh milih mungkin semua orang dewasa pengen balik ke zaman muda lagi. Bukan muda ya, kayak lebih ke anak-anak ya. Anak-anak kan kayak main, sekolah, tidur, main, sekolah, tidur gitu terus happy gitu. Kayak gak ada tuh lo mikirin kayak aduh nanti gue bakal bisa punya rumah apa enggak, terus
gue nanti bisa ngehidupin anak gue atau enggak gitu. Yang kayak gitu itu kan nggak kepikiran gitu. Atau kayak di tempat kerja gue bakal di layoff atau enggak gitu. Yang gitu-gitu kan nggak pernah kepikiran tuh zaman dulu. Tapi di umur-umur 25 ke atas pasti wah itu pikiran rumit banget. Cuma dengan tidak menakut-nakuti lo yang mungkin masih di bawah 25 tahun, maksudnya kayak wah serem banget tuh. Enggak, bukan ke arah sana, tapi maksud gue lebih ke kayak jangan salah langkah aja gitu. Kayak ada beberapa hal yang harusnya lo pikirin tapi nggak pikirin gitu. Nah itu kan bahaya banget. Nah kalau balik lagi ke cerita Dika sama Katy yang namanya udah disamarin, itu kan proses komunikasinya tuh berjalan dengan tidak bagus ya. Maksudnya Katy-nya sibuk kerja, dan gue juga nggak tahu Dika ini udah mempersiapkan itu semua atau belum gitu. Maksudnya satu poin gue setuju sama Dika di mana dia bilang ya komunikasi sama saling mengerti itu penting dalam hubungan. Setuju gue. Tapi mengerti itu kan masih terlalu general dan komunikasi juga terlalu general gitu. Mengerti dalam artian tuh ya kita harus sama-sama mengerti nih, hubungan yang dewasa itu, hubungan yang mau melanjutkan ke jenjang yang serius itu bukan cuma kayak lu datang ke rumah orang tua pasangan terus bilang lo mau serius, enggak sampai di situ doang. Ketika lo udah bilang itu, lo harus mempersiapkan juga, balik lagi ke duit lagi. Kesannya gue duit banget ya, tapi itu realitanya cuy. Lo merit, itu harus ngeluarin duit. Jarang banget ada anak muda yang nikah mau cuma KUA. Makanya waktu zaman COVID tuh, ya gue salah satu alumni dari pernikahan COVID ya. Jadi dulu gue merit tuh pas zaman COVID gitu. Dan beres COVID, itu tuh udah jarang banget orang yang bener-bener mau nikah KUA doang, atau nikah kayak ya biasa-biasa aja lah, nggak usah yang gimana-gimana gitu. Karena kalau misalkan lo tahu budget pernikahan itu di gedung dengan undangan minimal 500 undangan atau setengahnya 250, tapi kan kalau ngasih undangan tuh harus kali 2 ya, karena kan bisa jadi orang yang kita undang datang sama pasangannya. Nah itu, wah lo coba cek deh. Umur 25 jangan ngecekin coffee shop yang baru dengan harga-harga kopi yang berapa-berapanya, tapi lo coba cek-cek juga kayak catering berapa, terus nyewa venue berapa, dekor berapa, make up berapa gitu. Atau budget-budget paling minimnya. Nah itu tuh kan harus diomongin gitu. Makanya agak krusial ketika lo gimana ya, kayak ketika lo punya hubungan sama seseorang yang katanya lo mau serius, tapi lo gak pernah ngebahas tentang keuangan. Lucu kalau menurut gue. Itu kalau misalkan dianalogiin ya, itu sama aja kalau menurut gue pribadi ya. Kayak lo mau ujian matematika, tapi lo tuh tidak mempersiapkan itu. Atau malah lo salah, lo malah belajarnya fisika, padahal besok tuh ujiannya matematika. Ya kan bingung ya, maksudnya lo belajarnya apa, ujiannya tentang apa gitu. Bahkan orang yang belajar tentang matematika pun belum tentu dia bisa ngerjain semua soal matematikanya pas waktu ujian. Paham gak lo? Jadi buat orang yang ngomongin tentang keuangan sama pasangannya, itu pun belum tentu bisa ngelewatin ujian-ujiannya itu. Apalagi lo yang gak pernah ngomongin perihal keuangan sama sekali sama pasangan. Jadi kayak lo ngarepin apa dalam hubungan gitu. Anjing, gue ini agak sarkas ya, sorry. Tapi enggak, ini kita bawa fun aja ya. Maksudnya gue tuh mau mencoba untuk ngasih sudut pandang yang mungkin dulu tuh gue gak pernah dapetin itu juga. Karena jujur dulu juga gue nggak tahu itu, maksudnya hubungan tuh harus kayak gimana gitu. Karena gue nggak terlalu dekat sama abang-abang gue punya 2 kakak tapi nggak terlalu dekat, nggak ada komunikasi yang gimana-gimana. Ketika gue beranjak dewasa ya udah lost aja gitu. Mungkin karena gue rantau juga kali ya, jadi nggak terlalu intens komunikasi. Tapi gue beberapa kali dengar dari teman-teman gue yang udah nikah, dari teman-teman gue yang umurnya di atas gue. Terus gue juga baca-baca beberapa artikel-artikel yang menurut gue iya ya kayaknya make sense gitu, kayak oh iya ternyata kayak gini gitu. Dan beberapa realita hidup yang tanpa gue mau niat belajar tapi gue jadi belajar gitu. Kayak tiba-tiba nyari kerja susah, tiba-tiba dihitung-hitung gaji gue gak cukup gitu. Yang gitu-gitu kan sebenarnya gue gak niat untuk belajar tapi dipaksa untuk belajar gimana caranya ini bikin uang yang segini bisa cukup 1 bulan gitu. Nah itu agak krusial ketika lo gak ngomongin itu sama pasangan. Terus tiba-tiba dengan pedenya lo bilang lo mau merit gitu. Kayak mana gitu. Kalau lo misalkan orang tuanya tajir, ya itu adalah salah satu privilege. Cuma maksud gue, lo juga harus mikir kayak orang tua tuh pasti bakal punya punya limitasinya lah.
gue sih meyakini itu ya. Mau tajir melintir pun ya mungkin bisa aja gitu, tapi pasti akan ada limitasinya. Dan gue percaya harusnya ya orang-orang yang punya duit juga nggak akan membebaskan anaknya untuk kayak sesuka hati dia menggunakan uang gitu, kecuali orang tuanya yang mendapatkan uangnya tuh secara cuma-cuma juga. Makanya nggak jarang tuh banyak kasus-kasus korupsi yang anak-anaknya tuh pada foya-foya karena mungkin ya mereka mendapatkan uangnya tuh dengan cara yang instan dan sederhana gitu. Kenapa gue jadi nyenggol ini ya politik ya? Nggak, lebih ke arah gitu sih. Kalau menurut gue, kalaupun lo punya orang tua yang tajir, harusnya sih orang tua yang tajir itu bakal mengajarkan anaknya untuk lebih bijak lah, minimal untuk menggunakan uangnya gitu. Balik lagi ke Dika. Ini kenapa jadi ngomongin uang, tapi intinya ke sana sih. Kalau menurut gue pribadi, jadi gue nggak tahu, mungkin bisa jadi Katy juga ada pemikiran kenapa dia nggak seyakin itu sama lo, Dika. Mungkin karena lo tidak berusaha untuk menunjukkan rencana-rencana lo di masa depan, atau kayak meyakinkan pasangan lo dengan apa yang sedang lo lakukan. Nah itu juga kadang cewek tuh setahu gue ya butuh juga gitu, untuk minimalnya tuh lo udah punya blueprint gitu. Kehidupan lo 5 tahun, 10 tahun ke depan tuh pengennya kayak gimana. Meskipun rencana tetaplah rencana, tapi setidaknya ada beberapa proses yang kita laluin untuk mencapai itu semua kan gitu. Nah nanti kan rencana itu bakal kita lihat, bakal kita evaluasi dari beberapa hal yang lo lakukan gitu di dalam prosesnya itu. Jadi si cewek juga bakal punya penilaian sendiri kan. Maksudnya kayak, ini dia ngomongnya mau kayak gini tapi kok kayak gini gitu. Contoh, gue pernah denger cerita, ada juga kalau nggak salah di episode teman tidur, ada cowok yang ngomongnya mau serius, tapi kerjaannya main gamenya bukan kayak gamers yang dia jadi atlet terus dapat duit, dapat sponsor, tanding, bukan yang kayak gitu ya. Main game yang literally game, buang waktu, alih-alih karena refreshing katanya. Nah tapi pas ditanya serius atau enggak, serius gitu. Nah itu kan lucu kalau menurut gue. Terus ditanya tabungannya gimana, kesinggung gitu, ngerasa tersinggung, kayak lo ngapain sih nanya-nanya tentang keuangan. Padahal hal yang wajar menurut gue. Mau cewek nanya ke cowok atau cowok nanya ke cewek itu hal yang wajar kalau menurut gue. Yang dimana konteksnya tuh kayak cuma buat sekedar tahu, dan kalau bisa kasih solusi lebih bagus gitu. Kayak contoh misalkan gue cerita ke pasangan gue tuh punya keinginan tuh kayak gini, tapi karena keterbatasan modal ya gue mulai dari sini dulu gitu, sampai nanti modalnya cukup ya baru ke sana. Tapi kan dengan cerita kayak gitu tuh, kalau misalkan ada proses kreatif ya, anjing, proses kreatif nggak tuh di dalam hubungan, maksudnya kayak ada feedback nanti kan. Kayaknya nggak mungkin deh, lo nggak mungkin bisa nabung kalau misalkan lo penghasilannya segini dengan waktu yang lo pakai segini banyak gitu. Mending lo coba ganti pekerjaan, atau mending lo coba cari tambahan yang waktunya singkat tapi dapetinnya lumayan gitu. Nah itu kan bakal muncul tuh yang gitu-gitu. Tapi syaratnya komunikasi ya setahu gue gitu, jangan pernah ada rasa sakit hati atau ada tendensi yang kayak anjing ini orang kayaknya ngehina gue atau gimana. Jangan ada rasa kayak gitu, karena di dalam proses komunikasi yang baik setahu gue itu adalah kita sama-sama di posisi netral dengan fokus sama si topik pembicaraannya gitu. Jadi jangan ada emosional di dalamnya. Emosional itu bukan cuma marah-marah ya, tapi jangan ada sedih, jangan ada sakit hati, jangan ada, pokoknya bener-bener netral aja. Emang agak susah sih, tapi seru kalau emang sama-sama netral gitu. Dan ketika udah ada komunikasi itu, harusnya dalam sebuah hubungan juga bakal jadi hidup gitu. Harusnya ya, meskipun yang udah kayak gitu aja kadang suka bete juga. Bete tuh dalam artian bete ngejalanin rutinitas itu. Kayak oke nih, kita udah ngobrol panjang lebar gitu, proyeksi ke depannya mau kayak gimana. Udah jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, masih gitu-gitu aja kan pasti bete ya. Maksudnya kayak aduh gini-gini aja lagi, gak ada perubahan gitu. Nah makanya sesekali kita emang perlu untuk hiburan atau liburan lah, kayak nge-refresh dulu biar gak jenuh banget. Bisa jadi kita terlalu pakai kacamata kuda, kita nggak lihat di sekeliling peluang-peluang yang memungkinkan kita bisa kerjain tuh nggak kita lihat gitu. Makanya butuhnya liburan tuh untuk nge-refresh itu sih kalau menurut gue pribadi ya.
Yang kayak gitu-gitu sih. Makanya balik lagi ke ceritanya Dika, gue nggak tahu Katy lagi mikirin apa, tapi yang jelas gue cuma dengar dari ceritanya Dika doang. Semoga dengan apa yang tadi gue sampein, gue bukan lagi berusaha untuk berpihak kepada Katy atau kepada Dika, tapi lebih ke kayak dua sisi gitu loh, kayak berusaha di posisi Katy, berusaha di posisi Dika gitu. Nah kalau tadi kan di posisi Dika tuh maksudnya ya di dalam sebuah hubungan tuh emang harus komunikasi, makanya nggak bisa tuh yang namanya lo sibuk kerja terus seharian full, atau misalkan bukan seharian ya, mungkin beberapa hari bisalah skip untuk ngabarin karena mungkin capek banget atau gimana alasannya, apapun itu bisa aja. Tapi kalau hampir tiap hari selama 3 bulan nggak ngasih kabar ya itu agak ngaco ya. Nah itu kan seolah-olah gue posisinya di Dika kan. Nah tapi kalau misalkan tadi di posisi Katy itu bisa jadi ya kenapa Katy kayak gitu, karena dia nggak ngerasa diyakinkan sama Dika gitu. Ya lo ngomong mau serius, lo sakit hati, si Katy bilang ke orang tuanya nggak jelas hubungannya, ya lo jangan sakit hati, lo coba introspeksi gitu. Jangan-jangan Katy belum bisa melihat apa yang udah lo perjuangkan. Bukan berarti lo harus show off juga, tapi lebih ke menunjukkan aja. Menunjukkan tuh bukan berarti lo menyombongkan ya. Sebenarnya dengan lo terbuka aja udah secara otomatis itu nunjukin gitu, nggak mesti lo mention satu-satu gue tuh pengen ini. Lo tinggal tunjukin aja aktivitas lo, pasti dia bakal bisa menilai sebenarnya tujuan lo itu lagi lo coba untuk kejar atau cuma hanya angan-angan doang gitu, yang kayak gitu. Itu yang tadi gue maksud. Gue tidak bermaksud untuk menyudutkan Dika atau menyudutkan Katy gitu, gitulah intinya. Dan ini sebenarnya ada kaitannya juga sama si teman tidur, kenapa episode-nya nggak upload. Nggak sih, lebih ke ya beberapa episode gue sempat mention juga kan, ada skala prioritas yang emang harus gue prioritaskan gitu. Bukan berarti teman tidur tidak diprioritaskan terus gue nggak peduli, bodo amat, nggak dengan hati gue bikin teman tidur, bukan kesana, tapi lebih kayak ada beberapa tanggung jawab yang baru yang dulu gue nggak punya gitu. Kalau dulu gue mulai teman tidur itu gue belum married dan gue belum punya anak gitu. Nah sekarang kondisinya tuh berbeda gitu. Gue udah punya istri dan gue udah punya anak gitu. Bedanya di mana? Ya maksudnya gue realistis gitu. Gue pergi dari rumah, maksudnya keluar dari rumah itu harus ada tujuan yang jelas gitu untuk mencapai tujuan-tujuan yang gue bikin sama istri gue, karena anak gue belum bisa diajak diskusi kan. Yang kayak gitulah. Nah masalahnya di teman tidur gue bingung gimana caranya nge-monetize ini podcast. Ya gitulah teman-teman. Jadi intinya makin tua tuh makin ada skala prioritas sih kalau menurut gue. Jadi jangan menganggap apa ya, gimana ya gue bilangnya. Jadi intinya lebih ke jangan sampai lo punya pikiran, misalkan lo ada punya teman gitu, dia tuh kayak udah gak ada waktu banget buat lo gitu. Ya lo jangan sakit hati, terutama buat teman-teman yang udah married ya. Ya karena mereka tuh punya tanggung jawab baru gitu loh, yang bukan tanggung jawab dia juga untuk mau terus diajak main sama lo gitu, atau mau diajak dengerin cerita lo, keluh kesah lo gitu. Bukan berarti dia nggak care atau dia udah nggak peduli, udah nggak nganggap teman. Bukan. Itu lebih ke skala prioritas aja gitu. Yang dimana kalau dia punya waktu, dia juga, gue yakin orang yang kayak gitu bakal coba untuk memprioritaskan, meluangkan waktu gitu untuk ketemu, ngobrol, karena butuh, ya namanya juga makhluk sosial ya, pasti butuh orang lain gitu, selain pasangan tentunya ya, maksudnya lingkungan, ya kalau udah married tetangga gitu, teman-teman, untuk kayak cuma proses komunikasi itu yang bisa bikin kita tuh jadi manusia gitu, ya nggak sih? Gitu sih kalau menurut gue. Jadi intinya sekali lagi buat Dika, kurang lebih dari gue kayak gitu, tapi gue juga nggak tahu lu minta tanggapan gue atau enggak, tapi ya gue di sini berusaha untuk menanggapi aja. Dan sorry banget kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, tapi intinya gue bukan untuk menyudutkan lo atau Katy, lebih ke kayak coba introspeksi lebih wise, sebenarnya apa sih inti dari masalah hubungan lo sama Katy gitu. Tapi saran dari gue, kalau nyatanya lo udah coba introspeksi ternyata emang nggak aja gitu lo sama Katy, emang bukan jodohnya aja gitu, ya udah jangan lo paksain gitu, karena nggak ada apa ya, nggak ada hal pasti dalam sebuah hubungan.
Nah itu agak jahat sih, tapi ya gitu. Maksudnya kadang kita nggak bisa maksain pasangan kita untuk mau ikut apa yang kita mau loh. Kalau sebelum married ya. Kalau udah married sih harusnya bisa bukan memaksa. Harusnya setujuan gitu. Tapi kalau nggak setujuan lagi ya, makanya ada beberapa orang yang bercerai gitu. Nah dalam sebuah hubungan yang sebelum married itu apalagi gitu. Kalau menurut gue nggak ada satupun alasan yang bisa bikin orang tuh harus bertahan sama hubungan gitu. Ketika lo udah coba untuk hal yang menurut lo baik gitu, tapi ternyata pasangan lo tuh nggak bisa nerima. Nah lo nggak bisa maksain dia juga untuk mau bisa ngerti apa yang lo lakuin gitu. Maksudnya lo udah berusaha baik banget nih, lo udah coba trying too hard, apapun yang lo bisa, apapun ya pengorbanan lo itu biar si pasangan lo tuh ngerti gitu. Tapi pada akhirnya pasangan lo nggak ngerti gitu. Ya lo nggak bisa maksain dia harus ngerti gitu. Karena itu di luar kapasitas lo, kalau menurut gue ya. Jadi ya intinya sih berarti emang bukan dia orangnya aja gitu. Sesimpel itu sih kalau menurut gue. Makanya dulu tuh gue jarang banget punya hubungan yang lama banget. Maksudnya 6,5 tahun buat gue tuh udah hubungan yang dewa banget sih kalau menurut gue. Karena gue pacaran paling lama tuh seingat gue ya 2 tahun kayaknya. 2 tahun juga gak nyampe, gak tahu deh. Ya hampir 2 tahun lah. Gak pernah lebih dari itu. Bahkan gue pernah pacaran cuma seminggu doang. Cuma maksud gue ya terlepas dari itu semua, bukan berarti ketika gue putus gue gak sakit hati. Ya sakit hati lah, gila. Masa gak sakit hati. Cuma ya itu realitanya gitu loh. Paham gak lo maksud gue? Jadi kayak jangan sampai punya pemikiran yang dimana ada kewajiban dari lo untuk meyakinkan orang kalau lo tuh baik gitu. Kalau lo tuh sepengorbanan itu dan pasangan lo tuh harus ngerti. Jangan pernah ada pemikiran kayak gitu. Kalau lo mau menyampaikan gak apa-apa, tapi kalau berkewajiban seolah-olah si pasangan itu harus mengerti, jangan sih kalau menurut gue. Karena itu indikasi dari hal-hal yang nantinya bakal lo lakukan tapi itu bakal merugikan diri lo sendiri. Sorry banget, kayak beberapa minggu kemarin gue sempat masih ada juga muncul di FYP gue pas gue buka akun podcast teman tidur, kayak ada pasangan yang tega banget untuk nyiksa pasangannya gitu, kayak karena rasa kesalnya dia gitu, padahal belum married ya. Terus ada juga yang nggak terima karena ditolak sampai melakukan hal-hal bodoh menurut gue ya. Nah itu kan kayak itu berawal dari ketidaksiapan seseorang atas penolakan gitu menurut gue. Jadi ya gitulah intinya. Kalau bisa belajar dari sekarang ya kenapa enggak gitu. Karena nantinya ya percaya nggak percaya, suka nggak suka, makin hari makin tua bakal banyak hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi lo gitu. Atau kasar kata harapan lo tuh nggak semuanya bisa kecapai atau belum bisa kecapai di waktu itu. Dan itu harus lo terima gitu. Nggak bisa lo kayak nggak bisa nih, harus bisa nih, nggak bisa nih. Ya boleh aja punya sisi optimis kayak gitu, tapi harus realistis juga perlu sih buat ngawas diri aja. Maksudnya biar jadi nggak angkuh gitu. Jadi pribadi yang angkuh kan nggak enak juga ya. Gitu sih. Ini kayak lebih banyak pembahasannya daripada si ceritanya. Tapi menurut gue menarik soalnya. Makanya tadi gue pas gue nyari-nyari cerita, wah kayaknya ini cerita menarik nih. Gue angkat lah. Tapi anyway, thank you banget buat Dika yang udah ngirimin ceritanya ke teman tidur. Dan gue berharap ketika lo udah cerita bisa lebih lega. Dan ketika lo dengerin episode ini, mungkin setidaknya ada beberapa hal yang bisa lo pertimbangkan lagi untuk bisa mengambil keputusan gitu. Tapi balik lagi, ini di sini gue cuma opini gue doang. Selebihnya keputusan ada di tangan lo. Gue cuma nitip jangan sampai keputusan yang lo ambil itu merugikan diri lo sendiri atau bahkan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai ya gitu. Dan ya buat lo yang mau cerita juga sama kayak Dika, itu boleh banget. Lo bisa kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Nanti di situ kayak ada kotak kirim cerita gitu di pojok kanan atas kalau lo buka dari websitenya. Lo tinggal klik aja, nanti lo bisa nulis di situ ceritanya. Tujuannya sebenarnya kenapa Teman Tidur buka cerita kayak gini, itu lebih ke kayak biar lo lega aja sih. Karena gue pernah ada di posisi yang gue tuh punya banyak masalah, tapi gue nggak tahu harus ngomong ke siapa. Mau cerita ke temen, takutnya temen juga lagi ada masalah,
atau pertimbangan yang lain, takutnya teman bocor gitu, yang kayak gitu lah. Makanya di teman tidur itu hampir semuanya ceritanya tuh gue samarin. Tujuannya selain untuk privacy, kedua ya karena gue peruntukannya ini podcast tuh bukan buat ajang untuk balas dendam, ngejelek-jelekin orang, bukan. Lebih ke kayak ini loh ada cerita yang kayak gini. Terlepas dari yang tadi yang awal gue bilang, biar yang orang punya ceritanya tuh bisa lebih lega. Nah orang yang dengerin ceritanya itu lebih ke kayak, oh ternyata orang tuh ada yang kayak gini ya, oh ternyata ketika gue kayak gini ya gitu, yang kayak gitu lah. Jadi fokus ke ceritanya, bukan kayak orangnya siapa gitu. Karena menurut gue terlalu childish kalau misalkan gue buat podcast hanya untuk ajang menjelek-jelekan seseorang gitu secara spesifik ya. Kayak gue nggak suka sama yang namanya ini kuliahnya di Anu, ini nih orang ini, yang ini nih, yang gitu kan kayak apa sih gitu. Gitulah kurang lebih. Sekali lagi thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai detik ini. Tapi gue yakin kayaknya nggak semua orang dengerin sampai habis sih. Karena kemarin gue sempet ketemu sama pendengar teman tidur juga, yang dia sama juga katanya dia tuh nggak dengerin sampai habis terus ketiduran. Tapi dia dengerin lagi besoknya gitu. Cuma ya ketika lo dengerin besoknya, ya inilah episode fullnya. Semoga lo gak nyesel ya dengerin episodenya besoknya lagi gitu. Oke, mungkin ini saatnya gue Dira pamit. Dan buat lo yang belum follow dulu sosial medianya Teman Tidur. Itu ada di TikTok sama di Instagram. Dan Spotify-nya juga jangan lupa follow, terus aktifin notifikasinya ya. Oke, mungkin ini saatnya gue Dira pamit. Gue Dira dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.